Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat ya teman-teman. Adik-adik, kalian lihat peta besar kan? Nah, kakak ingin tahu nih, adakah peta di dalam rumah atau di sekitar rumah kalian? Dan apakah bentuk peta itu? Kalau di rumah kami ada sebuah peta dunia yang tertempel di dinding dan juga ada bola dunia milik ayah aku. Kalau kalian gimana teman-teman? Yuk kita pelajari lebih dalam lagi. Jangan lupa siapkan buku latihan kamu ya. Dan juga berdoa sebelum belajar. Agar semua ilmu yang kita pelajari jadi bermanfaat. Adik-adik, udah tahu kan kalau hari ini seperti biasa kita akan membuat proyek akhir minggu. Nah, proyek minggu ini adalah membuat peta provinsi tempat tinggal kamu. Teman-teman udah nyiapin bahan-bahannya belum? Aku ingatkan lagi ya. Jadi kita harus menyiapkan kertas karton, buku berpetak seperti ini, lalu pensil warna, penggaris, dan Gambar peta. atau boleh juga hasil print provinsi tempat tinggalmu ya. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita membuat rencana pembuatan peta provinsi tempat tinggal seperti ini. Kamu bisa membuat tabel rencana ini di buku latihan kalian ya. Aku sebutin ya. Tulislah terlebih dahulu nama provinsi tempat tinggal kalian. Kemudian tulislah simbol yang akan digunakan. Lengkapi bagian peta seperti sungai dengan simbol garis meliuk, gunung dengan simbol segitiga, kota dengan simbol lingkaran, tengara yang paling terkenal bisa digambar dalam ukuran yang super kecil dalam peta, dan lain sebagainya. Tulis juga bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan. Lalu, baru deh kita mulai merencanakan langkah-langkah kegiatan kita. Buat tabel sederhana seperti ini di buku latihanmu ya. Pada akhir acara nanti, kita akan membuat petanya bersama-sama. Namun sebelum itu kita simak dulu yuk sebuah cerita seru yang satu ini. Selamat pagi anak-anak ibu tercinta. Hari ini ibu akan membacakan sebuah cerita rakyat dari Sumatera Barat yang berjudul Lebay Malang. Pengarang dan penerjemah cerita oleh Ida R. Yulia dan ilustrator Hilman Makluf. Selamat menyaksikan. Senyum angkuh lebay mengambang. Apa yang membuatnya senang? Oh, ada dua undangan kenduri. Dua kenduri berarti dua kali makan. Angkuh lebay ingin semua makan. Randang di ulu candaruang karyang, jo ado campuran ubi nan badarua. Randang di ilir basah baminyak. Bakal labiahan ingin randang karyang nan banyak-banyak. Baiklah, kita ke Ulu dulu. Berat sekali perjalanan ke desa Ulu. Keduanya lelah karena harus melawan arus. Kapan kita sampai kalau begini terus? Oh, itu ada Pak Guru. Ke Ulu ia menuju. Daging sapi di sana pasti berlimpah. Ikutkah? Ah, itu Mak Gai. Kenapa ia tampak meringis? Lendang diilir kurang empuk. Giginya jadi sakit. Ikutkah? Lebay jadi ragu. Dia tak ingin sakit gigi seperti Mak Gai itu. Lebay memutuskan berbalik arah ke Ulu. Ia pun berpisah
berusaha dengan Pak Guru. Saat menuju Ulu, Lebay bertemu dengan Datwa. Datwa baru pulang dari Ulu. Hanya sisa gulai kurma dan cubadak. Rendang lezat tanda disantap para tamu. Angku Lebay kembali bimbang. Apakah sebaiknya pergi ke Ilir? Angku Lebay masih ingin rendang. Ia cemas kenduri akan segera berakhir. Dari Ilir, Pak Tua pulang. Ia bercerita, Nikmatnya sate dangwang-dangwang. Bumbunya gurih dan meresap. Dagingnya juga enak disantap. Rancak bana. Tidak ada rendang, sate pun jadilah. Bidua melaju bersemangat tanpa lelah. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Makanan kenduri Ilir sudah bersih. Hanya pisang dan acar tersisa di taplak. Bidua, lekas! Kita harus sampai ke Ulu sebelum makanan tandas. Angku Lebay cepat mengayomi Bidua. Bergegas ia ke kenduri desa Ulu. Masih ada gulai kurma dan cubadak. Bersama Bidua, ia bergegas menuju desa itu. Oh tidak. Angku Lebay. Kenduri di desa Ulu juga telah usai. Semua tampak kekenyangan, kecuali Angku Lebay. Bidua berusaha menghibur Angku Lebay. Bagaimana kalau memancing saja di sungai? Rencana makan enak gagal sudah. Angku Lebay semakin merana. Hanya sendal tersangkut di kayunya. Tak guna berkeluh kesah. Itulah tadi sebuah cerita tentang Angku Lebay yang gagal mendapatkan apapun dari Ulu dan Ilir. Sungguh malang ya nasibnya. Bagaimana menurut kalian cerita hari ini? Nah, adik-adik, ibu ingin tahu, apakah kalian menyimak cerita ibu tadi? Wah, semuanya menyimak ya. Kalau begitu, adik-adik tahu tidak? Apa sih yang diinginkan Angku Lebay dalam cerita tadi? Apa? Coba sebutkan dengan suara lantang. Ya, Angku Lebay menghadiri 2 kenduri yang di Ulu dan di Ilir karena ia ingin makan 2 kali. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, catatlah pertanyaannya, lalu tuliskan jawaban kalian pada buku latihan kalian ya. Sudah siap? Pertanyaan pertama, kenapa dia memutuskan untuk bolak-balik dari Ulu ke Ilir? Pertanyaan selanjutnya, apakah Angku Lebay berhasil mendapatkan salah satu hidangan? Nah, untuk pertanyaan terakhir, kita simak baik-baik ya. Menurutmu, mengapa Angku Lebay mendapatkan sebutan malang? Tulislah jawabanmu di buku latihan ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Angku Lebay. Jangan lupa untuk mencatat judul buku yang kamu baca di jurnal bacaan kalian ya. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Sampai jumpa minggu depan. Apakah kalian semua sudah siap? Siapa nih yang sudah tidak sabar untuk berhitung? Aku Kak, aku. Teman-teman di rumah juga sudah siap berhitung kan? Kalau begitu, ayo perhatikan gambar bangun ini ya. Kita akan menghitung banyaknya kotak kecil yang dapat dimuat dalam bangun ini. Kalian bisa menggunakan alat bantu penggaris. Silakan disiapkan ya. Langkah pertama, untuk mengetahui banyaknya kotak kecil yang dapat mengisi ruang bangun ini, buatlah garis-garis horizontal selebar ukuran kotak pink yang sudah ada di dalam ruang pada bangun ini. Seperti ini. Jika garis horizontal sudah dibuat seperti ini, kita bisa lanjutkan ke langkah kedua, yaitu membuat garis vertikal. Caranya sama seperti pada saat membuat garis horizontal, tapi bedanya kali ini kita lakukan secara vertikal dari atas
atas ke bawah, seperti ini. Kalau sudah begini, kita hanya tinggal menghitung seluruh kotak kecil yang mengisi ruang pada bangun ini. Yuk, kita hitung sama-sama ya adik-adik yang di rumah. Ayo, adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. dan 35. Yeay, kita selesai deh menghitungnya. Jadi, banyaknya kotak kecil yang dapat mengisi ruang pada bangun persegi panjang ini adalah 35. Nah, sekarang giliran adik-adik yang ada di rumah untuk menghitung. Ayo, ajaklah anggota keluarga kalian untuk berhitung. Ini dia gambarnya. Kira-kira berapa ya jumlah kotak kecil yang dapat dibuat dalam bangun ini? Silakan dihitung ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Semangat! Hai adik-adik kelas 4, ada yang tahu nggak gambar peta wilayah manakah ini? Apa yo? Iya, betul banget. Ini adalah gambar Provinsi Aceh. Bangun apakah yang serupa dengan Provinsi Aceh ini? Yeay, betul banget. Bentuknya menyerupai segitiga. Kali ini kita akan menghitung luas daerah yang berbentuk segitiga. Tapi sebelumnya, kamu harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa saja sih unsur-unsur segitiga? Ayo, coba sebutkan. Ya, betul sekali. Alas dan tinggi segitiga. Kamu dapat memilih sisi manapun pada segitiga yang menjadi alas segitiga. Tinggi segitiga digambarkan dari puncak segitiga tegak lurus dengan alas segitiga. Bagaimana nih adik-adik kelas 4? Sudah paham kan mengenai segitiga dan alas segitiga? Baik, kalau sudah paham, lalu bagaimana dengan cara menghitung luasnya? Kita bisa gunakan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Diingat ya adik-adik rumusnya. Hai adik-adik, tahukah kalian gambar apa ini? Ini gambar tebing ya, Kak? Bukan, ini adalah gambar tanjung. Tahukah kamu apa itu tanjung? Aku nggak tahu, Kak. Kakak bisa beritahu aku dan teman-teman? Tanjung adalah daratan yang menjorok ke arah lautan. Tanjung biasanya dapat dijadikan tempat wisata. Di Indonesia, sebagai negara maritim memiliki banyak tanjung yang tersebar di seluruh Indonesia. Kamu harus bangga akan keindahan alam Indonesia. Nah, sekarang kita akan menemukan luas segitiga dengan menggunakan gambar tanjung ini. Kok bisa, Kak? Mana bentuk segitiganya? Ada kok. Yuk, adik-adik yang di rumah perhatikan gambarnya juga ya. Gimana? Sudah kelihatan belum bentuk segitiganya? Wah, iya, Kak. Kelihatan. Nah, mari kita hitung panjang dan lebar persegi panjang ini. Kita hitung panjangnya dulu ya. Mana nih sisi panjangnya? Ya, betul banget. Sisi bawah dan sisi atas. Dua-duanya menunjukkan panjang. Kita tinggal pilih menggunakan sisi yang bawah atau yang atas ya. Pilih salah satunya. Kakak pilih sisi yang bawah. Ayo, kita mulai hitung persegi satuan yang ada di bagian bawah persegi panjang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ya, panjangnya adalah 8. Nah, sekarang ayo kita hitung lebar dari persegi panjang ini. 1, 2. 3. Ya, lebarnya adalah 3. Jadi, kita semua sudah mengetahui panjang dan lebarnya. Panjangnya adalah 8 dan lebarnya adalah 3. Selanjutnya, kita tinggal menghitung luas persegi panjangnya. Caranya gunakan rumus. Masih ingat kan rumusnya? Luas sama dengan panjang kali lebar. Itu artinya L sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi, luasnya adalah 24. Nah, sekarang untuk menghitung luas segitiga, kita harus mengetahui alas dan tinggi segitiga. Alasnya kan sama dengan panjang persegi panjangnya ya, Kak? Iya, kamu benar banget. Kita hitungnya berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Jadi, panjang alas segitiga ini adalah 8. Betul kan, Kak? Betul banget. Lalu gimana nih dengan tingginya? Tingginya itu yang tegak
tegak lurus dengan atas berarti yang ini ya, Kak? Betul sekali. Adik tahu nggak berapa tingginya? Kita hitung aja yuk tingginya bareng-bareng. Yuk. 1, 2. 3. Ya, kita sudah dapat tinggi segitiganya adalah 3. Nah, kita sudah mendapatkan alas dan tinggi segitiga. Alasnya adalah 8 dan tingginya adalah 3. Sekarang kita hitung yuk luas segitiganya. Kita gunakan rumus ya. Masih ingat kan? Ingat dong, Kak, setengah dikali alas dikali tinggi. Kalau begitu, mari kita hitung luasnya. Luas sama dengan setengah dikali 8 dan dikali 3. Ayo berapa? 12, Kak. Betul sekali. Yeay. Nah, selanjutnya kakak punya gambar tanjung lagi nih. Ayo kita lihat sama-sama. Dan berdasarkan gambar tanjung ini, ayo sekarang coba kalian jawab. Berapakah panjang dan lebar persegi panjang ini? Berapakah luasnya? Kemudian berapakah tinggi dan alas segitiganya? Berapakah luas segitiga ini? Untuk menghitung luas segitiga, adik-adik masih ingat nggak caranya? Ya, menghitung luas segitiga bisa dilakukan dengan cara menghitung banyaknya persegi satuan yang ada di dalam segitiga. Jangan lupa gabungkan persegi yang tidak utuh menjadi persegi yang utuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat! Halo adik-adik kelas 4. Perhatikan gambar tanjung ini ya. Ingat ya, setiap persegi kecil mewakili 1 km persegi. Nah, ayo coba hitunglah alas, tinggi, luas, dan keliling dari tanjung 1 dan tanjung 2. Gunakan cara seperti yang kita lakukan sebelumnya ya. Setelah mendapatkan hasilnya, kalian bisa memasukkannya ke dalam tabel, seperti contoh tabel di samping ini. Jika ada kesulitan, jangan ragu untuk bertanya pada orang tua dan walimu di rumah. Selamat berlatih adik-adik. Semangat! Halo teman-teman, saatnya kita membuat proyek akhir minggu ini ya. Proyek akhir minggu kita adalah membuat peta provinsi tempat tinggal kalian. Peta apa nih bakal kamu buat, Dek? Aku tinggal di Jakarta, jadi aku akan menggambar peta provinsi DKI Jakarta. Gimana ya, Kak, caranya supaya gambarnya sama seperti aslinya? Ada langkah-langkahnya, Dek. Apa aja tuh, Kak, langkah-langkahnya? Pertama-tama, kita harus menyiapkan peta provinsi yang akan kalian buat. Boleh dalam bentuk atlas atau versi cetak fotokopi seperti ini. Kemudian, kamu buat kotak petak di atas petanya dengan skala misalnya 2 cm kali 2 cm. Dari atas sampai bawah peta ya, Dek. Oke, Kak. Udah, Kak. Nah, kemudian berikan keterangan alfabet di luar garis vertikal atau garis tegak ini ya. Oke, Kak. Udah, Kak. Oke, setelah itu berikan angka pada bagian bawah garis horizontal. Iya, Kak. Sudah. Selanjutnya apa, Kak? Selanjutnya, ambillah buku gambar kosong kalian. Lalu buatlah kotak-kotak yang sama seperti kotak yang dibuat di atas peta. Ukuran sisinya tetap 2 cm kali 2 cm, Kak. Nah, jika ingin membuat peta yang lebih besar dari gambar peta aslinya, kita bisa ubah ukurannya menjadi lebih besar. Misalnya 4 cm di setiap sisinya. Adik-adik di rumah juga bisa menggantinya dengan ukuran yang kalian mau ya. Tapi buat saran aja nih, tidak perlu terlalu besar ya ukurannya. Bisa dicoba dari ukuran 4 cm aja. Dengan ini, kalian telah melakukan pembesaran peta sebanyak 2 kali. Oke, Kak. Ade mau buat petanya yang 2 kali lebih besar deh. Nah, sekarang gambarlah petanya. Kita lihat di peta ini ya. Jika kita mau memindahkan gambar ini ke kertas lain, kita harus melihat dulu nih bagian mana dan terletak di mana. Maksudnya, Kak? Lihat ini ya, Dek. Kalau kita mau menggambar bagian ini, kita lihat bagian ini ada di titik mana. Misalnya, kita menggambar bagian pada peta yang ini. Lihat posisinya ada di B4. Maka di kertas gambar, kita cari B4 dan kita gambar dia di sini. Oh, maksudnya kayak gitu, Kak. Aku
aku jadi paham. Oke deh Kak, sekarang aku akan membuat danahnya dulu ya Kak. Selanjutnya, kamu masukkan simbol-simbol sungai, pegunungan, atau kota. Jangan lupa kalau di DKI Jakarta, tugu apa yang paling terkenal? Tugu Monas Kak. Benar. Oke deh, simbol Monasnya dibuat kecil aja ya, Dek. Perhatikan baik-baik di peta kamu. Ada di mana letak monumen nasional? Sudah Kak. Langkah terakhir, kamu bisa mewarnai peta kamu menggunakan krayon atau pensil warna ya, Dek. Yeay, asik. Aku suka mewarnai Kak soalnya. Bagus deh kalau gitu. Pilih warna yang bagus ya. Nah, adik-adik di rumah gimana? Apakah petanya sudah jadi sesuai harapan kalian? Kemudian, buatlah tabel laporan pembuatan peta provinsi seperti ini. Kamu tuliskan langkah-langkah pembuatannya, simbol yang digunakan dalam peta, kemudian tengara yang paling terkenal, nama kota lengkap adanya tengara, dan juga petunjuk arah mata angin. Di sebelah utara, selatan, barat, timur adalah apa? Salin tabelnya ya. Apakah proyekmu sesuai dengan rencana? Tuliskan alasannya ya. Teman-teman, setelah kita membuat peta tadi, yuk kita mulai mencari tahu tentang provinsi tempat tinggal kita. Jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar ya di buku latihanmu. Pertanyaan pertama, carilah informasi tentang luas provinsimu yang sebenarnya. Pertanyaan kedua, berapakah luas provinsi pada peta yang kamu buat? Selanjutnya, ambillah selembar kertas, lalu buatlah beberapa buah persegi panjang yang menutupi petamu. Kamu juga dapat membuat sebuah persegi panjang yang besar. Ukurlah persegi panjang tersebut dan hitunglah luas petamu dengan persegi panjang tersebut. Dan yang terakhir, buatlah hal yang sama dengan nomor 3. Gantilah bangunnya menjadi segitiga. Letakkan beberapa segitiga agar menutupi semua daerah petamu. Hitunglah luas yang kamu gunakan. Berapa luas petamu? Kerjakan dengan teliti ya di buku latihanmu. Mintalah bantuan pada orang tua atau anggota keluargamu yang lain untuk memeriksa hasil kerjamu. Dek, gimana nih perasaan kamu setelah melakukan semua kegiatan hari ini? Seru banget Kak, iya kan teman-teman? Kamu boleh ceritain lagi nggak apa aja sih yang udah kita lakukan hari ini? Hari ini aku belajar membaca cerita tentang Angku Lebay yang malang dan membuat peta provinsi di kertas berpeta. Wah, seru ya. Terus ada apa lagi, Dek? Kita juga kembali menghitung jumlah kota kecil yang bisa mengisi sebuah bangun. Oh gitu. Terus ada apa lagi? Terus aku dan teman-teman di rumah juga jadi tahu apa itu tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke arah laut. Kemudian, apa lagi yang kamu lakukan setelah itu? Kita tadi mempelajari juga alas tinggi dari segitiga. Kemudian menghitung luas segitiga dengan menggunakan gambar sebuah tanjung. Wah, banyak banget ya yang udah kita lakuin hari ini. Wah, gak kerasa ya Kak. Udah waktunya nih. Aku sama kakak pamit undur diri dulu ya. Jaga kesehatan ya semuanya. Sampai jumpa lagi. Dadah.